Oke teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Jadi setelah kemarin saya mereview piston kit by Vim, di konten kali ini saya bakal pasang si piston ini di motor saya teman-teman. Dan nanti saya juga bakal uji coba atau eksperimen, biar tidak katanya saya pengen mencoba sendiri biar tahu hasilnya, yaitu Rayon dengan metode air ya, disiram pakai air si bloknya. Intinya seperti itu. Nanti bakal saya pasang dulu, terus saya pakai metode Rayon pakai air. Kalau waktunya nggak nyampe, saya bakal teruskan di hari berikutnya ya teman-teman. Jadi dan nanti karena motor saya ada indikator suhu, kalau suhunya sudah terlalu panas, saya matikan dulu mesin biar adem dulu si mesin, nanti bakal dilanjut lagi dan seterusnya seperti itu. Kita pertama-tama pasang dulu si piston Vim teman-teman. Oke ya, set. Oke, ini sudah terpasang si piston Vimnya teman-teman. Dan sebelum dipasang bloknya, si piston dilumuri dengan oli samping ya. Wali ora bener ya. Ini perhatikan untuk tanda ya, yang ke bawah, tanda panah ke bawah itu yang bagian bawah atau X. Jangan kebalik apa tanda panahnya ke atas. Oke, sudah ya. Blok sudah dikencengin, piston sudah dipasang. Kita selanjutnya pasang kop. Trondol dikit sementara motornya. Tapi mandan miguna nih guys, bau dawa ya. Cara menyusahkan. Oke teman-teman, jadi ini sudah dipersiapkan untuk proses inrayonnya nanti. Dan saya pindahkan motor di yang dekat dengan saluran air teman-teman. Dan juga ini pakai selang ya, biar langsung nanti airnya jatuh ke blok. Dan yang pertama-tama itu teman-teman nyalain dulu si motor, selang beberapa menit baru si air dinyalain. Jangan airnya dulu dinyalain dalam kondisi mesin mati ya teman-teman, takutnya nanti rembes atau gimana lah. Kalau posisi mesin udah nyala kan aman, seperti itu, lebih aman mungkin. Kalau kita langsung mulai saja metode Rayon duduk pakai air teman-teman.
Oke, jadi ini posisi mesin sudah nyala dan juga si karbu disetel agak gede di bagian gasnya supaya mesin tidak mati-mati ya guys ya. Dan ini sudah selang beberapa detik saya akan menyalakan si keran air. Kita maju dekat ke air biar kelihatan guys. Jadi untuk air itu jangan terlalu kebesaran ya guys ya, takutnya boros di air dan juga kurang efektif untuk terlalu banyak yang dibuang. Jadi di keran itu jangan terlalu besar. Oke teman-teman, jadi tadi itu hanya posisi langsam saja dan sekarang stasioner saya gedein, saya gas agak besar dikit dan posisi saya masukin ke gigi 4 ya teman-teman, biar sedikit ada beban. Dan masih berlanjut untuk pengecoran air di blok teman-teman. Ini kurang gawean banget sebenarnya ya, karena harus bener-bener ditungguin karena posisi gigi masuk, takutnya si motor lari guys kalau tidak ditungguin. Two hours later. Oke teman-teman, jadi ini sekarang indikator suhu 36 derajat. Yang sebelumnya itu waktu baru pertama kali nyalain itu sekitar 25 derajat, jadi naik 10 derajat dalam kondisi jangka waktu hampir 1 jam. Sekarang kondisi jam 1 lebih seperempat, jadi 1 jam lebih suhu naik 10 derajat Celcius. Dan untuk kondisi blok ini sangat dingin guys, tidak operating, tidak panas. Dan juga untuk airnya ini tidak panas sama sekali guys ya. Oke. Kalau di bagian kop hanya hangat, di bagian blok sama sekali tidak panas. Oke, kita lanjut. Oke guys ya, jadi ini posisi sekarang sudah 2,5 jam. Jadi sekarang posisi jam 2. Dan untuk proses rayon pakai air saya hentikan dulu untuk beberapa waktu, dikarenakan ini dari bagian knalpot itu bisa dikatakan cukup panas. Tetapi kalau di bagian blok itu dia tidak panas sama sekali dan indikator suhu masih sama guys, 37,5,6. Jadi untuk suhu mesin itu masih sama, tidak ada kendala sama sekali. Jadi hanya di bagian knalpot yang agak overhead. Jadi sementara saya hentikan dulu. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini di hari berikutnya proses rayon dengan metode pengecoran air. Dan karena saya tidak banyak ada waktu untuk standby nungguin si motor, karena kalau dengan keadaan seperti ini itu tidak bisa ditinggal teman-teman, karena si gigi itu masuk, jadi harus benar-benar standby untuk ditungguin lah ya.
Dan untuk di total durasi proses pengecoran air dia sudah dapat sekitar 6 jam kalau di total secara keseluruhan. Dan untuk bensin dia sudah habis kurang lebih 1 tangki teman-teman. Nah, jadi ini saya bakal kasih sedikit saran saja, bukan tips, saran dari saya. Ini kalau misalkan teman-teman kepengen rayon dengan metode pengecoran air seperti ini, usahakan jatuhnya si air dia jangan sampai ke celah antara kop dengan blok. Jadi takutnya nanti rembes di antara packing teman-teman ya, di bagian sini ya. Dan juga yang bagian belakang blok dengan crankcase ya, usahakan air jatuhnya jangan di situ. Jadi di tengah-tengah saja seperti ini supaya ya menghindari rembes, intinya seperti itu teman-teman. Dan sedikit saran juga dari saya, kalau si mesin ini memang adem ya, kondisi adem banget, walaupun dia berterus-terusan sampai 6 jam pun dia tetap adem guys. Tetapi yang tidak kuat itu di bagian knalpot, nanti bakalnya dia overheating alias terlalu panas. Bahkan kalau tangannya sampai segini saja biasanya sudah, kalau sudah terlalu lama ini akan panas suhunya ya guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen terus-terusan tanpa stop, pikir-pikir lagi karena si knalpot nanti bakal kepanasan ya guys ya. Tetapi kalau tidak sayang dengan knalpot ya silahkan saja non-stop tanpa henti ya. Dari kemarin saya 1 jam berhenti, 1 jam berhenti karena si knalpot ini terlalu panas di motorku teman-teman. Oke, itu untuk sedikit saran dari saya seperti itu. Dan ini sudah dapat 6 jam dan proses rayon pakai air ini sepertinya bakal saya sudahi dulu. Dan untuk hasil dari inrayon seperti ini belum bisa sekarang ya guys ya, karena kalau hanya rayon seperti ini menurutku juga kurang afdol, harus dibawa buat jalan dan pemakaian harian. Setelah mungkin beberapa bulan ke depan baru bisa dilihat hasilnya rayonnya gagal atau tidak, seperti itu intinya ya guys ya. Jadi mungkin untuk video inrayon dengan metode pengecoran air kali ini sampai segini dulu, dan untuk update di motorku sampai segini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.